Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Muslim dengan mata kuliah analisis pembiayaan. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi analisis pembiayaan bank syariah. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu definisi bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas meragukan atau gharar, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah atau biasa disebut Islamic Bank di negara lain berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam, tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal dengan kewajiban zakat dan larangan riba yang bersifat produktif dengan larangan judi, serta dijalankan sesuai nilai etika, moral, dan prinsip Islam. Kemudian ada pengertian akad mudharabah. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja atau usaha dari pihak lain. Menurut mazhab Maliki, yaitu penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudharib untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Selanjutnya adalah jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yaitu transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib, di mana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Materi selanjutnya adalah pengertian akad wadiyah. Wadiyah adalah kesepakatan penitipan atas suatu barang atau lainnya dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih. Akad pola wadiyah atau titipan ada dua, yaitu wadiyah yad amanah dan wadiyah yad damanah. Pada dasarnya, wadiyah muncul dalam bentuk yad amanah atau tangan amanah, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yad damanah atau tangan penanggung. Akad yad damanah ini akhirnya banyak yang dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Jenis-jenis akad wadiyah ada dua. Yang pertama wadiyah yad damanah, yaitu biasa disebut dengan rekening giro, adalah contoh produk tabungan yang menggunakan kata wadiyah damanah. Wadiyah yang dipahami sebagai asas bertipe wadiyah yad damanah. Pengertian wadiyah dalam polis ini mengacu pada tanggung jawab pihak yang dipercayakan dengan keutuhan harta yang diawetkan agar pihak tersebut dapat menggunakan harta yang diawetkan tersebut. Yang kedua ada wadiyah amanah. Jenis akad titipan wadiyah menurut pengertian ini ialah merupakan jenis akta titipan saja. Dalam hal ini, badan yang berwenang diberikan kewenangan untuk mengelola uang secara benar dan bijaksana, berbeda dengan konsep wadiyah yad damanah yang dapat menggunakan harta titipan. Dalam jenis kontrak ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau menggunakan uang untuk meningkatkan potensi pengembalian penyimpan. Selain itu, dalam semangat wadiyah amanah disebutkan bahwa apabila barang atau dana yang dititipkan rusak, tanggung jawab tetap pada pemilik.
Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil dan mendapatkan keuntungan yang bisa dijamin bagi semua pihak. Jadi, jenis akad yang lebih cocok dalam penghimpunan dana adalah akad wadiah atau titipan. Selanjutnya, jual beli murabaha, bai as-salam dan istisna. Yang pertama, jual beli murabaha adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Yang kedua adalah bai as-salam. Ialah akad jual beli suatu barang di mana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang terakhir adalah istisna, ialah akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Materi selanjutnya adalah kerjasama mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal atau investor yang mempercayakan modalnya kepada pengelola atau mudarib untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudarib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan atau profit yang dibagi antara pihak investor dan mudarib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Yang kedua ada musyarakah, merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal, pemilik dana atau modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha atau individu atau kelompok yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Selanjutnya adalah sewa menyewa ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana atau dalam hal ini, bank untuk membiayai pembelian aset produktif. Yang terakhir adalah ijarah muntahiyah bitamlik, yang merupakan ijarah muntahiyah bitamlik memiliki susunan kata yang terdiri dari al-ijarah dan at-tamlik. Al-ijarah dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas bagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Sedangkan at-tamlik secara bahasa bermakna menjadi orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah, ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa, dan at-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.